Tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin secara resmi mengumumkan bila penerapan pembatasan sosial berskala besar di Banjarmasin diperpanjang ke tahap 2 mulai 8 hingga 21 Mei 2020. Namun pemerintah kota diminta untuk lebih memperbaiki pola penerapan dari PSBB tersebut. Tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin secara resmi mengumumkan bila penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin diperpanjang ke tahap 2 mulai 8 hingga 21 Mei 2020. Perpanjangan PSBB ini dilakukan setelah melalui rapat bersama Ketua Wan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Ketua masing-masing Komisi DPRD Banjarmasin, Wan TPAD Banjarmasin, di Aula Kayu Imbai Balai Kota Banjarmasin dan RE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah Kemarian Kamis 7 Mei 2020. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya Takuni Prima TV usai rapat mengakui bila pihaknya sepakat penerapan PSBB diperpanjang. Namun pemerintah kota diminta untuk memperbaiki pola penerapan dari PSBB tersebut, terutama di pasar tradisional dan masih adanya jalan tembus untuk masuk ke wilayah kota Seribu Sungai ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ujar politisi Partai Amanat Nasional, ada oknum petugas jaga yang sengaja mengarahkan warga untuk melalui jalan tembus tersebut. Hari Wijaya meminta untuk mempertegas fungsi Satgas di lapangan. Selain itu, memperkuat tim gugus tugas dengan membentuk Satgas Kesehatan, Satgas Sispan, Wan Satgas Penegakan Perwali, agar tercipta tindakan konkret untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona ini. Ya, 8 sampai 21. Dan kami tetap minta komitmennya itu. Seperti jam kerja perkantoran, pengetatan terhadap fasilitas umum seperti pasar, masalah jam malam, dan juga tadi kita tekankan juga bahwa jam malam atau pembatasan masuk di wilayah kota Banjarmasin itu jangan sampai terjadi lagi ada, kita sebut oknum petugas di lapangan yang memberikan solusi atau memberikan arahan jalur alternatif. Karena itu kita menerapkan jam malam ini sebagai sanksi. Kalau memang dia ada tugas di pekerjaannya, dia melampirkan surat dari kantornya, dia misalkan jaga sebagai security ataupun apapun yang tugasnya sampai subuh sampai malam, itu bukan masalah. Tapi kalau kita datang itu tapi alamat kita Banjarmasin tapi kita tanpa ada alasan, ya kita berikan sanksi lah. Awalnya boleh kita tegur, tapi kalau sudah setelah itu mungkin kita jangan sampai ada lagi. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan PSBB tahap pertama yang telah dilaksanakan dari tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 lalu. Bahkan dalam PSBB tahap 2 ini akan dipertegas fungsi satuan tugas, salah satunya membentuk satuan tugas kesehatan.